Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang MSCI. Kalau Vietnam sampai masuk ke emerging market, apakah nanti bobot Indonesia di dalam emerging akan turun? Nah, itu akan kita lakukan studi kasus dengan Arab Saudi dan Argentina. Nah, kenapa Vietnam ya? Jadi Vietnam ini adalah negara yang pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa 5 tahun terakhir. 2021 dia tumbuh 2%, 2022 dia tumbuh 8, 2023 dia tumbuh 5, 2024 tumbuh 7, 2025 tumbuh 8%. Pertumbuhan 7 sampai 8% selama 2 tahun terakhir ini itu eh, mohon maaf bukan pertumbuhan seperti Indonesia yang program MBG ya, tapi benar-benar masuknya dana asing dalam bentuk investasi dalam jumlah yang sangat besar, banyak pabrik dibangun di situ menciptakan lapangan kerja yang sangat bagus, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Nah, pasar modalnya juga digadang-gadang nih, akan dipromosikan oleh MSCI dari frontier ke emerging market. Em, Kemajuan ekonominya itu sangat luar biasa gitu ya. Kenapa bisa gitu? Jadi Vietnam itu secara peta gitu ya, secara lokasi dia tuh berbatasan sama China. Kalau nggak salah perbatasannya di Yunnan gitu. Yunnan sama Vietnam itu kayaknya dekat gitu. Nah, karena mereka punya perbatasan sangat dekat, sama-sama komunis gitu ya. Jadi kalau bagi China secara cultural ataupun secara cara kerja, mereka bisa langsung pindahkan barangnya lebih murah, lebih efisien karena perbatasannya perbatasan darat, nggak usah naik pesawat, nggak usah apa kapal seperti itu. Nah, kemudian Vietnam ini unik. Dulu itu kalau kita belajar atau saya nonton TV Rambo gitu kan, ada Vietnam sama Vietcong gitu. Vietnam ya lawan Vietcong. Vietnamnya yang dukung US, Vietcongnya yang dukung itu kalau nggak salah Rusia atau apa gitu. Pada akhirnya itu dimenangkan oleh Vietnam, sehingga hubungan antara Vietnam dengan US juga sangat bagus. Nah, jadi ibaratnya kalau dulu waktu Donald Trump pergi perang tarif, kamu ekspor dari China kena tarif, kamu ekspor dari Vietnam enggak, karena dianggap itu negara sahabat seperti itu. Nah, jadi dari sisi eh, China itu sangat mendukung bisnis dia untuk ekspor ke US. Jadi mereka bisa memindahkan ke Vietnam, kemudian dari Vietnam itu diekspor ke sana. Menang secara lokasi dan dia punya good relationship dengan US dan juga good relationship dengan China. Nah, ketika investasi masuk dalam jumlah besar, SDM-nya siap nggak gitu ya? Ini adalah berdasarkan skor PISA. PISA ini OECD. Jadi kalau dulu Pak Prabowo joinnya Board of Peace gitu kan. Nah, Jokowi dulu joinnya OECD. Nah, OECD ini eh, semacam organization economic CD-nya saya lupa, D-nya development, C-nya saya lupa gitu. Jadi mereka itu melakukan scoring PISA lah. PISA itu kayak kemampuan matematika sama apa gitu. Matematika membaca, oh ya, matematika membaca sama sains. Jadi di scoring. Nah, di ASEAN, Bapak Ibu, eh, siswa-siswa yang skor PISA-nya paling tinggi adalah Singapura. Surprisingly, nomor 2 itu di Vietnam, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya skor PISA-nya di bawah Vietnam, di atas Brunei, di atas Malaysia, ya Malaysia itu kan sudah multi language. Mereka bisa Melayu, mereka bisa Inggris, mereka bisa juga Mandarin, Hwayu gitu ya. Nah, Vietnam itu ternyata skornya 2 level di atas Malaysia. Jadi nomor 1 Singapura, nomor 2 Vietnam, nomor 3 Brunei, nomor 4 Malaysia. Indonesia itu di bawah Thailand, kita nomor 6. Nah, jadi ibaratnya ketika investasi masuk dalam jumlah besar, kalau investasinya cuma jahit-jahit baju ya mungkin tidak butuh tenaga kerja berpengalaman. Tapi begitu kamu sudah memproduksi barang pabrik, barang high tech, nah itu dicarinya karyawan yang punya kemampuan yang tinggi gitu. Karena kalau kemampuannya tinggi gampang dilatih. Sorry to say kalau kemampuannya rendah, diajarin itu agak lambat gitu. Nah, kalau kita pekerjakan satu dua karyawan, mungkin kita capek. Tapi kalau kamu bayangkan, kamu investor asing datang, buka pabrik skalanya 500 ribu, 2.000 orang, masa sih kamu mau ngelatih satu persatu kan?
Jadi tenaga kerja yang siap pakai itu sertifikasi atau apa itu one things ya. Tapi kalau pisanya tinggi berarti ibaratnya bahan bakunya sudah enak diajarin gitu. Logiknya bagus. Nah, kemudian Vietnam ini terus terang juga sangat berhasil gitu. Saya nih ngomong pribadi ya, kalau taunya kita ngomong di ASEAN ya, jalan-jalan tuh ya kalau nggak Singapura, Malaysia gitu. Eh, Ternyata ya, turis ya, turis itu nomor satu di ASEAN tuh Malaysia, 42 juta. Nomor dua di Thailand, ya. Nomor tiga tuh Vietnam gitu loh. Jadi somehow Vietnam itu lebih sering dikunjungi orang daripada Singapura. Apakah karena dongnya murah? Karena kalau dulu waktu saya pergi ke Vietnam, 10.000 tuh dapat 20.000 dong gitu. Sekarang kayaknya udah nggak dapat sih. Mungkin 10.000 tuh dapat uh, belasan ribu dong. Tapi tetap saja itu mata uang yang ibaratnya kalau nilai Indonesia ditukar dapatnya lebih banyak gitu. Jadi murah. Um, Kemudian tempat jalan-jalannya kalau Singapura kita bisa sebut dia punya Lion apa Seal Merlion, Malaysia KL dengan apa melting potsnya gitu ya. Melting pot itu artinya semua budaya campur jadi satu. Thailand ya orang suka jalan-jalan. Vietnam jalan-jalan kemana? Tapi sekarang dia nomor tiga loh. Artinya dia sangat sukses mendukung industri pariwisatanya. Apakah yang berkunjung orang dari China? Apakah dari Singapura? I don't know gitu ya. Nah, eh, saya juga belakangan pernah baca berita, entah sedang berjalan atau sudah selesai gitu. Project untuk kereta menghubungkan langsung dari eh, Vietnam ke China. Jadi transportasinya itu sekarang jadi jauh lebih murah. Nah, jadi turisme itu Vietnam nomor tiga. Nomor empat Singapura, nomor lima Indonesia. Jadi Indonesia dengan begitu banyak pulau itu turisnya 16 juta setahun. Vietnam ukurannya lebih kecil daripada Indo. Mungkin kalau kita mau sebut tempat wisatanya apa, saya taunya ya Hanoi, Halong Bay gitu. Sama Ho Chi Minh. Nah, tapi mungkin ada tempat-tempat baru lagi. Nah, itu 21 juta. Jadi turisme dia pun sangat berhasil. Nah, durian Bapak Ibu. Dulu durian kalau top of mind saya itu durian Thailand, montong gitu. Nomor dua Musang King Malaysia. Atau mungkin Musang King nomor satu, montong nomor dua. Karena montong dari dulu sudah terkenal. Musang King mungkin baru belakangan. Baru sekarang ada Blackthorn gitu ya. Nah, eh, Thailand itu terkenal karena ekspor durian montong. Malaysia terkenal karena ekspor Musang King ke China gitu. Musang King kemana-mana. Ternyata ekspor durian itu eh, sudah nomor duanya itu Vietnam, Bapak Ibu. Saya bahkan nggak tahu merek duriannya di Vietnam apa. Apakah dia pakai varian Musang King atau varian montong. Tapi dia punya ekspor durian itu sudah kalah cuma sama Thailand doang gitu. Jadi eh, negara yang saya pikir banyak sekali miracle-miracle yang happens ya. Nggak cuma dari lokasi, tapi dia bisa siapkan tenaga kerja yang skor PISA-nya tinggi, dia bisa bikin tempat dia bagus sehingga turis banyak datang, dia juga bisa budidayakan durian gitu loh. Siapa menduga gitu, durian dia budidayakan sehingga dia bisa ekspornya hanya kalah sama Vietnam. Nah, eh, dari global index provider kan ada MSCI, ada FTSE. FTSE itu sudah promote si Vietnam ini dari frontier ke secondary emerging. Jadi kalau FTSE itu dia ada frontier, secondary emerging, emerging sama develop. Jadi emergingnya dibagi dua level gitu. Saya lupa Indonesia itu di secondary-nya atau di emergingnya. Tapi ya basically sama aja sih. Kalau dibeli juga dibeli semua. Jadi sudah dipromosikan. Nah, tapi di MSCI, Vietnam itu masih frontier. Kalau MSC sama FTSE itu kayak Indomaret, Alfamaret lah. Kalau yang satu sudah, yang satu lagi nyusul. Kecuali nanti di sebelahnya ada MBG, mungkin disuruh ada koperasi, mungkin disuruh pindah. Tapi kalau kalau secara internasional, biasanya MSCI sama FTSE itu mereka mirip-mirip kebijakannya. Tapi sahamnya belum tentu. Nah, review untuk menentukan apakah suatu negara standalone, frontier, emerging, atau develop itu versi MSCI, itu dilakukan Juni setiap tahun. Yang dilakukan pada tanggal 12 Mei lalu itu adalah index review. Index review itu saham apa yang keluar, saham apa yang masuk, saham mana yang promosi, saham mana yang demosi.
nggak bahas negara. Yang dibahas di negara itu satu meeting lagi namanya Market Accessibility Review. Ya, itu dilakukan di tiap bulan Juni. Cuma sayang nggak ada tanggalnya. Nah, kalau review indeks itu setahun 4 kali. Ada review major, ya besar. Itu semi annual index review, ada SAIR. Nah, SAIR itu yang kemarin Mei sama November. Kemudian ada review kecil. Review kecil itu KIR, Quarterly Index Review. Nah, itu berarti di bulan Februari dan Agustus. Eh, Kalau di Indonesia besar dan kecil, major dan minor, itu saham masuk, saham keluar, itu major. Kalau minor itu cuma penyesuaian bobot. Kalau di Global Index Provider, saham masuk, saham keluar itu bisa terjadi di empat kali itu. Tapi semi anualnya, majornya itu lebih ke kayak perubahan status negara, kayak eh, ada saham baru kontribusi masuk, dihitung ulang semuanya gitu. Jadi eh, majornya itu tidak sama dengan Indonesia. Indonesia itu major adalah saham keluar masuk, minor tidak ada. Kalau di luar negeri empat-empatnya itu bisa saham keluar masuk. Cuman majornya itu dia lebih ke semua kriteria dia cek ulang. Nah itu. Nah sempat ada berita yang tulis review ditunda ke Juni. Mohon maaf itu kurang tepat ya. Jadi review di bulan Mei ini tetap terjadi as usual. Kita juga sudah tahu banyak saham yang dikeluarkan. Tapi kalau untuk yang apa namanya, untuk yang Juni ini adalah penentuan status negaranya. Nah, pertanyaannya adalah seandainya nih, seandainya Vietnam ini masuk, kemudian ke emerging market di MSCI, apakah serta-merta kita punya bobot akan turun? Nah, saya ambil studi case dari Arab Saudi sama Argentina. Jadi Argentina ini negara yang bolak-balik promosi demosi di dalam MSCI. Jadi sampai dengan 2018 itu MSCI itu mengklasifikasikan Argentina sebagai frontier. Kemudian di Juni 2018 disebut sini MSCI will reclassify MSCI Argentina Index to emerging market status. Artinya dia promosi ini. Jadi kalau promosi itu nanti seperti ini ceritanya. Nah, pada saat yang sama dia mempromosikan Argentina, dia juga mempromosikan Saudi Arabia. Ya. Jadi reclassify. Kalau ini will include, saya nggak tahu bedanya apa gitu ya. Apakah dia belum masuk atau bagaimana? Tapi yang jelas eh, menentukan status negaranya itu dilakukan di bulan Juni. Nah, tapi meskipun dia sudah jadi emerging market, jadi Argentina jadi emerging market di Juni 2018, tapi sahamnya belum masuk. Ya, nah di sini. Inclusion of MSCI Argentina in emerging market. MSCI will reclassify MSCI Argentina Index from frontier to emerging one step considering with this index review. Nah, jadi eh, dia jadi emerging market promosi ya dari frontier ke emerging di Juni 2018. Saham Argentina baru masuk ke dalam eh, indeksnya itu Mei 2019. Nah, Mei itu adalah apa? Yang major, yang SAIR itu. Jadi yang dilakukan November, sorry, Mei dan November. Nah, jadi dipromosikan di bulan Juni 2018, masuk ke dalam, tapi sahamnya belum masuk nih, cuma negaranya promosi. Masuknya itu 9 bulan kemudian. Sorry, 11 bulan kemudian gitu. Nah, Arab Saudi lebih beda lagi perlakuannya. Inclusion MSCI in emerging markets. Nah, dalam indeks review ini implementasi first step. Jadi eh, mungkin waktu itu ada IPO-nya Saudi Aramco. Waktu itu di zaman itu mungkin one of the largest lah. Sangat saking besarnya banyak yang mau beli segala macam. Nah, eh, karena bobotnya sangat besar atau nilainya waktu itu relatif signifikan, Arab Saudi itu masuk ke emerging market dipisah jadi dua dua bagian. Jadi eh, eh, setengahnya, jadi gini, jadi dia punya bobot 1,42%, setengahnya dimasukkan di bulan Mei 2019, terus setengah sisanya lagi di Agustus 2019. Ya.
Jadi dia 2006 2018 Juni Arab Saudi itu jadi anggota MSCI, sorry, jadi negara MSCI Emerging. Kemudian setelah itu sahamnya masuk 11 bulan kemudian di Mei 2019. Tapi masuknya itu nggak sekaligus, jadi dua batch. Setengahnya di Mei 2019, setengahnya lagi 3 bulan kemudian di Agustus 2019. Nah, jadi ada proses seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Argentina sih waktu itu cuma 8 saham, bobotnya 0,26 ya. Kalau si Arab Saudi 1,4. Besar apa enggak ya? Ya relatif ya, tapi yang jelas MSCI itu bagi jadi dua batch. Nah, kemudian eh, Argentina kan dia MSCI jadi emerging 2018 Juni. Sahamnya masuk Mei 2019. Nah, 2020 2021, sorry, dari 2019 sampai 2020 kondisinya Argentina itu memburuk gitu. Argentina itu negara yang paling sering gagal bayar. Dulu saya dari SD sudah baca berita kalau kasus gagal bayar negara itu selalu Argentina gitu. Nah, pemerintahnya gagal bayar. Karena gagal bayar, mereka memberlakukan sistem capital control yang sangat ketat. Jadi transfer dolar ke luar negeri dibatasi. Kemudian kalau kamu mau, pokoknya intinya karena negara gagal bayar tuh biasanya mereka terbitin obligasi dolar terus mereka nggak mampu bayar gitu. Nah, kemudian kurs ditukar pun itu sangat restricted segala macam. Nah, bagi MSCI, FTSE, di mana mereka itu ingin menjadi acuan bagi investor global, ketika mereka masuk ke suatu negara kemudian nggak bisa keluar karena ada capital control, itu sudah red flag gitu. Langsung dia eh, maksudnya kalau sudah dilakukan capital control eh, itu langsung kayak kena kena penalti gitu, langsung kartu merah. Nah, tidak langsung di kartu merah kan, tapi kan dia sudah kondisinya sudah sulit, sudah mulai ada capital control. Nah, baru di 2021, sini bulannya nggak ada, Juni ya, Juni 2020. Oh ya, berarti ini di 2021 itu dia mereklasifikasikan Argentina dari emerging langsung turun 2 step ke standalone. Jadi kalau di MSCI itu paling rendah itu standalone, nomor 2 itu frontier, nomor 3 itu emerging, nomor 4 itu develop. Jadi langsung dia dari Liga 2 emerging jatuh ke Liga 4. Nah, alasannya simple, capital control gitu. Nah, capital controlnya sejak 2019. Jadi eh, tidak berarti kalau dia capital control langsung dikeluarkan enggak. Tapi dia perhatikan 2019, 2020 ada pandemi mungkin 2021 dia keluarkan. Nah, di dalam ini dia juga sampaikan launch konsultasi potential reclassification Pakistan from emerging to frontier. Nah, jadi ketika suatu negara itu mau dipromosikan prosesnya seperti ini, ketika suatu negara mau diturunkan prosesnya juga sama. Konsultasi apakah perlu nggak Pakistan tuh diturunkan dari emerging ke frontier. Nah, seperti itu. Nah, waktu Argentina jadi stand alone di Juni 2021, apakah sahamnya langsung dijual? Enggak juga, Bapak Ibu. Negaranya turun status, tapi sahamnya di bulan Juni ya turun status, sahamnya baru dikeluarkan di SAIR-nya November. Jadi SAIR itu yang gede ya. Jadi SAIR itu semi annual Mei November. Nah, Juni kan sudah lewat Mei. Jadi dia keluarkan di November. Nah, jadi di MSCI SAIR yang major di bulan November 2021 tahun yang sama diputuskan bahwa eh, yang Argentina itu dari emerging ke standalone ya dan langsung satu kali. Jadi nggak ada 2 step kayak Arab Saudi masuk gitu. Ya bisa aja karena mungkin sahamnya kecil. Sahamnya kan cuma 8 ya. Dan tidak menunggu waktu lama. Tapi kalau kasusnya Argentina ini mungkin karena eh, dia itu bangkrut gitu ya, gagal bayar. Kalau turun mungkin bisa waktunya lebih banyak. I don't know. Tapi case yang ada seperti ini. Nah, jadi ini sekarang kita eh, berandai-andai nih. Seandainya nih Vietnam jadi emerging market di MSCI di bulan Juni ini, apakah langsung sahamnya masuk? Enggak.
dia akan status negaranya jadi emerging di Juni. Sahamnya itu akan masuk ya kalau berdasarkan pengalaman lalu Mei 2027. Jadi di SAIR yang tahun berikutnya. Kalaupun dipercepat nih karena wah dia luar biasa segala macam, broker-broker sudah ngobrol sama Vietnam, investor asing mau beli gampang semuanya beres. eh, Mungkin saja dipercepat di November, SAIR-nya November. Nah, jadi ketika diumumkan statusnya menjadi emerging, si MSCI itu memberikan waktu kepada para broker untuk cari tahu nih, kalau kamu punya klien di Singapura, kamu punya klien di apa US, di Inggris, mau beli saham Vietnam, itu prosesnya bagaimana? Nah, kalau prosesnya cepat nih, ya udah langsung. Tapi kalau prosesnya ternyata cukup lama, mungkin itu yang membuat dia masuknya baru di Mei tahun depan. Tapi sekarang kan apa-apa sudah canggih ya. Transaksi antar negara setting up-nya juga sangat gampang gitu. Jadi ada kemungkinan dia tidak perlu menunggu sampai Mei 2027, tapi bisa masuk di November 2026. Kalau misalnya Vietnam dipromosikan. Nah, eh, apa namanya? Eh, Mungkin nggak Pak, dia masuknya bukan di SAIR, tapi di KIR gitu. Nah, kalau SAIR-nya kan di bulan November sama Mei. Kalau KIR-nya kan berarti di bulan Agustus sama Februari. Kalau dia Juni promosi, mungkin nggak masuk di Agustus, Pak. Kayaknya nggak. Ya, karena apa? Karena KIR itu review minor. Minor itu harusnya tidak ada negara baru masuk, kecuali mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Jadi paling cepat November 2026, tapi most likely di Mei 2027. Nah, apakah kalau seandainya dia masuk di Mei 2027 akan mengambil saham Indonesia? Oh, sudah jelas. Ibaratnya ada kue, ya. Kuenya tadi dibagi ke 10 orang, tiba-tiba ada orang ke-11 masuk. Nah, sudah pasti bobotnya 10 orang itu akan mengalami penyesuaian. Tapi penyesuaiannya itu tetap bukan berarti turun, karena bobot daripada masing-masing negara itu juga ditentukan dari eh, harga saham dikali lembar saham dikali free floatnya, gitu, sama kursnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saham-saham anggota existing, harga sahamnya naik, free floatnya oke, kursnya menguat, ya bobotnya akan menguat. Jadi belum tentu Vietnam masuk, itu ngambil jatah kita. Bisa aja dia ngambil jatah yang negara yang harga sahamnya turun, negara yang free floatnya dipertanyakan, negara yang kursnya melemah gitu. Ya. Eh, Bobotnya besar nggak? Kayaknya nggak sih. Kalau saya lihat fun facts, fact sheet-nya MSCI di April 2026, itu size daripada MSCI Indonesia itu masih lebih besar daripada MSCI-nya Vietnam. Jadi saya rasa eh, kalaupun ada pengambilan, bobotnya tidak banyak. Hitung-hitungannya nanti saya bahas di konten lain. Nah, mungkin nggak Pak Indonesia turun ke frontier? Mengingat sekarang itu kayaknya banyak sekali berita-berita negatif gitu. Nah, kalau misalnya ini seandainya ya, seandainya kita diturunkan ke frontier, prosesnya juga sama kayak tadi. Di bulan Juni ini diumumkan. Diumumkannya bisa dua kemungkinan. Konsultasi mau diturunkan Indonesia dari emerging ke frontier. Atau dia sudah umumkan akan diturunkan. Nah, jadi eh, umumkan dulu di Juni, tapi sahamnya itu kemungkinan akan dikeluarkan di SAIR berikutnya. SAIR berikutnya itu adalah November 2026 atau eh, Mei 2027. Jadi tidak serta-merta, Bapak Ibu. Eh, Proses untuk masuk aja, kamu diumumkan masuk aja, sahamnya tahun depan masuk. Kalau kamu diumumkan keluar juga kayaknya tahun depan juga keluar. Baru tahun depan baru keluar. Jadi butuh 1-2 tahun. Nah, tadi kan ada dokumen konsultasi apakah Pakistan itu harus diturunkan dari emerging ke frontier. Itu dari 2021 loh. Sampai sekarang Pakistan baik-baik saja, masih di emerging market gitu. Jadi eh, eh, konsultasi eh, tidak berarti langsung diturunkan. Ya. Nah, eh, kemudian ini yang terakhir yang MSCI 2025. MSCI 2025 ini Bulgaria is under review for potential reclassification from standalone to frontier. Nah, kalau ini promosi ya. Nah,
Eh, jadi di Juni 2025 lalu nggak ada kabar soal Indonesia. Nah, kabar soal Indonesia itu baru akan diputuskan di bulan Juni 2026 ini. Eh, jadi intinya semua proses ya, promosi atau demosi itu semuanya butuh waktu, ya. Dan bisa saja sekalipun diputuskan di demosi ke Frontier, dia itu ada tulisan under review dulu gitu. Bulgaria is under review for potential. Nah, bisa saja kalaupun diturunkan, mungkin nggak diturunkan langsung, tapi review potensial diturunkan. Bisa juga dia putuskan begitu, ternyata nggak diapa-apain kayak Pakistan gitu. Nah, selama masa tunggu itu kan kita sangat berharap bahwa regulator, bursa, sama OJK bisa memenuhi permintaan-permintaan data yang diinginkan oleh si MSCI. Nah, kalau menurut saya sih sekarang datanya sudah sangat bagus ya. Kurangnya mungkin kita ngambil data, ini saya ambil data dari RTI. Ada saham itu sudah ada kategori public, direktur, pengendali, afiliasi pengendali, treasury, saham yang di lock, saham venture capital, private equity, saham yang disita, jadi kadang-kadang ada saham-saham yang disita, atau yang di block gitu. Di block itu biasanya saham-saham dalam status margin, sama ini public investor beneficiary, saya kurang gitu ngerti artinya apa. Ya. Nah, kemudian ada free float, ada share listed, dan persentase ini. Nah, seandainya data bursa kita ada yang versi seperti ini, mudah-mudahan sudah bagus. Kenapa? Karena ini menurut saya sudah template yang si MSCI friendly gitu. Karena menurut dia kurang lebih sih pihak-pihak ini yang seharusnya tidak masuk ke dalam kategori free float. Kalau mau ditambahkan data 1% ya lebih bagus lagi gitu. Tapi ini menurut saya sudah versi yang sangat ideal gitu. Nah, eh, apabila seperti itu, seharusnya kita punya format data itu sudah eh, sesuai dengan maunya si Global Index Provider. Nah, bagi Global Index Provider itu bukan soal outlook market, bukan soal ini kan ada kebijakan Pak windfall tax Pak. Waduh, jangan-jangan harga saham Indonesia jatuh, terus nggak jadi atau ditunda. We don't know. Terus hari ini ada lagi berita mau dibikin semacam badan ekspor. Semua perusahaan ekspor tuh ekspornya harus ke perusahaan itu baru perusahaannya ke luar negeri gitu. Ya, I don't know. Itu bisa jadi bisa juga enggak. Tapi eh, kalaupun itu jadi, itu berita yang sangat buruk untuk harga saham. Tapi dalam konteks klasifikasi pasar itu nggak ada hubungannya. Karena klasifikasi pasar itu dia mau tahu eh, data Indonesia open apa tidak, tersedia dalam bahasa Inggris apa enggak. Kalau mau beli, mau jual, settlement sama trade-nya sama enggak dengan standar internasional. Akuntansinya pakai standar akuntansi apa. Nah, yang dia lihat tuh seperti itu. Eh, Data free float-nya open nggak? Terus kalau open, datanya bisa dipercaya apa enggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara berita-berita yang ada itu lebih ke market risk. Nah, kalau bagi MSCI itu lebih ke transparency risk, transparansi sama liquidity risk-nya gitu. Nah, semoga Mei ini saya buat sebelum ada pengumuman MSCI ya. Yang saya harapkan ternyata nggak kejadian gitu. Selain brand sama DSSA, ada 4 saham dari MSCI standar dikeluarkan ya. Alfamart turun ke small, TPIA aman, sama Cuan itu dikeluarkan dari MSCI standar. Kemudian dari MSCI Small kalau nggak salah ada 13 saham yang dikeluarkan. Saya tadinya berharap tidak ada gitu. Ya, semoga pemerintah kita bisa mempertahankan kinerjanya yang baik, yang kurang diperbaiki, sehingga lebih banyak story positif untuk Indonesia. Semoga Bapak Ibu para pembesan yang menjabat itu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan kalau berkomunikasi baik dengan rakyat ataupun dengan para pengusaha, eh, mohon untuk dijaga agar komunikasi publiknya baik seperti itu. Nah, demikian yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.